Oke, selamat malam YouTube horor semuanya. Kembali lagi bersama aku di channel kesayangan kita semua, yaitu podcast cerita horor. Oke, untuk cerita malam hari ini aku dapat dari orang yang begitu dekat dengan aku. Dan ceritanya sih bukan pengalaman dia, tapi pengalaman dari seorang temannya, bisa dibilang sih sepupu gitu. Oke. Dia nggak mau menggunakan suaranya, jadi dia menyuruh aku untuk merekam menggunakan suara aku, karena mungkin dia merasa nggak enak kali. Siapa tahu nanti orang yang bersangkutan dalam cerita ini mendengar cerita tersebut, dan juga dia menyuruh aku untuk mengubah namanya, jangan menggunakan nama yang asli. Oke, begini ceritanya. Pada tahun 2013 itu ketika si narasumber ini berumur 14 tahun atau 15 tahun seperti itu, karena dia ini kelas 2 SMP. Karena kelas 1 dan kelas 2-nya dia sempat di kampung pamannya. Terus kemudian kelas 3 dia pindah ke kampungnya, halamannya. Berarti kemungkinan kelas 2 naik kelas 3. Pada saat kembali ke kampung halamannya, dia begitu sangat senang. Ya maklum, karena seorang perempuan, jadi dia begitu bahagia ketemu dengan keluarganya, terutama ibunya, karena dia dekat sekali dengan ibunya. Lalu dia ini memiliki seorang teman. Anggap aja teman itu namanya Mira. Ini nama samarannya, Mira. Mira ini bisa dibilang sepupu dia, atau juga bisa dibilang teman dia. Tapi dia dengan Mira itu sangat tidak terlalu cocok waktu SD-nya. Mungkin karena permasalahan cowok atau hal yang lain, kita nggak tahu. Oke. Tapi pada saat dia kembali ke kampung halamannya, dia satu kelas dengan si Mira. Mira tersebut orangnya bisa dibilang sangat tidak bersahabat katanya, karena dia begitu sangat iri, sampai-sampai kadang Mira tersebut menjelekkan si narasumber. Tapi narasumber tidak begitu peduli sih. Toh kata narasumber yang namanya juga keluarga satu kampung, pasti sebentar-sebentar baik, sebentar-sebentar juga kelahi. Itulah yang namanya hidup di zaman SMP. Mungkin kalian juga sudah pada tahu kan rasanya hidup di SMP bagaimana. Kemudian mereka berdua ini satu bangku. Si Mira tersebut satu bangku, dan jadi pergi sekolah pun sama-sama, karena kebetulan mereka juga tetanggaan, jadi duduk pun sama-sama. Pada suatu malam, mereka itu bukan berniat sih, akan nonton
sebuah DVD. Genrenya pasti horor. Di situ nonton DVD, ada DVD mungkin kuntilanak, nenek gayung, katanya sih seperti itu. Jadi maklum yang nama di kampung, kalau ada kawan yang punya di rumahnya itu ada DVD dan juga ada film bagus, pasti mereka berkumpul di situ. Dan mereka nonton film tersebut beramai-ramai sih. Ada sekitar 6 orang. Setelah berapa buah DVD ditonton, itu udah lumayan agak malam. Si Mira nginap di rumah si narasumber tersebut. Pada saat nginap di situ, besok paginya si Mira bercerita, tapi bukan bercerita ke narasumber, tapi bercerita ke teman satu kelasnya. Mira bilang kalau di rumah narasumber tersebut Mira melihat sosok orang duduk di bangku make up di rumah atau di kamar si narasumber tersebut. Tapi anehnya kenapa dia nggak cerita langsung bahwa kamar si narasumber itu angker. Ya udah, semenjak dari itu si Mira tidak lagi untuk menginap di rumah narasumber tersebut. Kejadian berikutnya itu setelah seminggu kemudian, ada acara di lapangan sekolah seperti pasar malam. Jadi kalau di kampung-kampung itu pasti ada pasar malam, dan mereka yang namanya anak-anak SMP, yang namanya kegiatan ramai-ramai tersebut, otomatis mereka pasti punya janji dan akan pergi bareng-bareng. Jadi mereka itu pergi bersama-sama. Pada saat pergi bersama-sama, ada jalur lain. Jalurnya itu katanya sih melewati sebuah pendam. Bahasa kampung sana, pendam itu adalah sebuah kuburan tua. Dan pada saat itu si Mira tersebut mendengar kalau di daerah pendam itu ramai sekali, seperti kayak ada pasar malam seperti itu. Sampai-sampai temannya itu bilang, mungkin kamu salah dengar. Tapi si Mira yakin bahwa dia itu tidak salah dengar, bahwa dia itu mendengar ada suara ramai-ramai di pendam. Mungkin pada saat itu dia tidak terlalu menghiraukan, karena atau orang lain juga tidak terlalu menghiraukan teman-temannya. Jadi dia fokus saja ke pasar malam. Dan di sana mereka bermain asik tanpa adanya permasalahan apa-apa, tidak adanya sesuatu yang bagaimanapun, semuanya baik-baik saja. Namun pada saat pulang dari pasar malam itu sekitar pukul 9, karena mereka tadi itu perginya sore jam 6, jadi sekitar pukul 9 malam, melewati pendam tersebut, si Mira merasa agak sedikit lemas. Dan tiba-tiba dia berhenti. Gak tahu rasanya kenapa, karena si Mira tersebut bilang ke temannya bahwa ada yang memanggil namanya keras-keras sampai menumpuk pundaknya hingga dia itu lemas. Dan karena kekhawatiran tersebut, akhirnya
Mira digonceng. Jadi bukan Mira yang mau bawa motor, awalnya sih Mira yang mau bawa motor, tapi karena kejadian tersebut Mira akhirnya digonceng. Kejadian parahnya lagi, setelah 1 hari dari itu Mira selalu dihantui atau diganggu dengan suara-suara menggaruk-garuk. Katanya sih ada yang menggaruk-garuk lantai tempat di mana dia berbaring. Kemungkinan sih tempat tidurnya itu melantai, tidak tempat tidur yang menggantung atau ada ranjang seperti itu. Katanya seperti itu, kayak menggaruk. Yang namanya lantai rumah di kampung itu semuanya serba papan, jadi nggak ada porselin sama sekali. Orang tuanya berpikir kalau yang garuk-garuk itu adalah binatang, kita nggak tahu juga. Tapi kondisi lantai dengan tanah itu dibuat panggung, jadi agak tinggi. Itu kejadiannya. Lalu yang membuat parah suatu hari itu adalah pada saat dia selesai mandi. Pada saat selesai mandi, yang namanya perempuan itu pasti yang bersisir, bermake up. Pada saat make up dipasang, oke, dia baik-baik saja. Pada saat dia menyisir, itu dia kejang-kejang. Matanya naik ke atas, mata yang putihnya naik ke atas, sehingga rambutnya itu agak sedikit susah ditarik, dan dia pingsan pada saat menyisir. Gak tahu untuk kesekian berapa kalinya dia menyisir itu pingsan. Itu kejadian berulang-ulang dan berulang-ulang. Pada saat menyisir pingsan, pada saat menyisir pingsan. Dan anehnya, suatu hari dia mengalami kesurupan. Tubuhnya mengejang, kaku, sampai-sampai orang tuanya itu memanggil sejenis dukun dan bisa berbicara dengan dia. Katanya bahwa yang memasukinya adalah namanya Kunti. Mendengar namanya aja atau menyebut namanya aja, saat ini aku merinding. Lalu tak lama kemudian ada seorang perempuan meninggal kecelakaan. Katanya sih di kampung sebelah mereka itu meninggal kecelakaan. Kalau Mira tidak tahu siapa yang mengalami kecelakaan tersebut, karena sejak kejadian itu Mira sama sekali tidak ada keluar rumah sama sekali. Dia tetap di rumah, mungkin karena desas-desus atau gimana. Pada saat kerasukan, katanya yang masukinya itu adalah perempuan yang baru meninggal kemarin, yang di kampung sebelah tersebut. Kejadiannya agak sedikit tidak masuk akal menurut narasumber. Kenapa? Apakah mungkin ini sebuah drama? Karena agak sedikit aneh juga. Ada rahasia apa yang disembunyikan oleh Mira? Well, yang buat anehnya lagi itu adalah ada seorang
pemuka agama, saya nggak akan beritahu pemuka agamanya agama apa, bilang kalau ke orang tuanya hanya ada satu cara bahwa si Mira ini bisa normal hidupnya, yaitu dengan menikah. Mendengar ceritanya aja dari narasumber agak sedikit geli. Tapi apakah ada orang yang sering kerasukan atau sering diteror oleh makhluk gaib dengan menikah hidupnya normal? We don't know. Saya juga nggak tahu. Tapi yang katanya sih, desas-desusnya orang kampung bahwa si Mira tersebut sedang mengandung anak, tapi tidak tahu anak siapa. Karena menurut narasumber, Mira tersebut orangnya agak sedikit liar. Karena lihat dari gayanya bahwa Mira tersebut memang menyimpan rahasia tertentu. Mungkin itu yang membuat dia membuat sebuah drama. Itu sih menurut pengakuan si narasumber. Well, pesan aku sih, yang namanya sebuah cerita, sebuah kisah yang berhubungan dengan rahasia, yang namanya juga rahasia, pasti ada juga orang yang tidak ingin mengetahuinya. Jadi menurut narasumber, biarkan aja, biarkan semuanya dia lakukan. Kalaupun itu benar, dia kesurupan, bagus. Dengan menikah berarti itu jalan solusinya. Tapi kalaupun benar desas-desusnya dia menyembunyikan sesuatu atas kehamilannya, berarti dia akan menanggung karmanya sendiri. Ingat, jangan pernah bermain-main dengan sebuah kebohongan, apalagi yang mengatasnamakan sebuah hal yang sangat berbau tidak kasat mata, karena mereka sangat ingin dihormati. Mereka tidak akan mengganggu, tidak akan mengusili kita, kalau kita sendiri juga tidak pernah mengganggu mereka. Kita hanya menceritakan wujudnya, kita hanya menceritakan bahwa mereka itu bukan tidak ada. Mereka hanya ingin bahwa mereka juga pengen hidup, tapi di alam yang berbeda. Well, cukup sekian cerita malam ini. Aku harap cerita malam ini banyak mengandung pesan ya bagi kalian yang mendengarkan. Karena aku juga nggak mau membuat sebuah hal yang kosong. Aku juga ingin membuat sebuah yang bermanfaat tapi juga penuh pesan. Jadi bagi kalian yang senang dengan ceritaku, dukung terus dengan klik subscribe dan share video ini ke teman kalian, dan beri komen. Bagi yang pengen tahu berikutnya cerita lagi, aku akan terus membuat sebuah cerita atau membagi sebuah cerita, bahwa dengan berbagi kita dapat menghasilkan sebuah karya seni, atau sebuah karya sih tepatnya, bukan karya seni. Oke, cukup sekian malam ini. Sampai jumpa minggu depan
atau mungkin 2-3 hari lagi, karena aku akan mengupload cerita lagi, mungkin dari teman aku atau mungkin dari kerabat aku yang lain. Semoga malam kalian menyenangkan. Sampai jumpa.